Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bangga atas pencapaian putranya Letkol Inf Paulus Panjaitan yang kini menjabat sebagai Asisten Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia Aspenmil PT RI di Amerika Serikat. Putra ketiga Pak Luhut ini resmi melepas baret merahnya. Sekarang fokus dengan tugas barunya yang diberikan. Penasaran akan sosoknya? Mari kita bongkar. Paulus Panjaitan berhasil mengikuti jejak sang ayah berkecimpung dalam tubuh pasukan elit TNI Kopassus. Tidak mudah meraih itu semua. Perwira menengah Angkatan Darat ini akhirnya mampu merampungkan pendidikannya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat di US Army Commanding General and Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, 14 Juni tahun 2019. Tidak sendiri, Paulus lulus bersama dua perwira lain dari Indonesia, Mayor Inf Alsaki dan Mayor Arndeli Yuda Adi. Mensyukuri atas apa yang telah diraih, Paulus mengabadikan potret dirinya kala menempuh pendidikan militer di Amerika Serikat. Menjalani sederet pelatihan ketat penuh kedisiplinan, membuat tubuh Paulus terlihat gagah perkasa sebagai seorang anggota tentara. Bukti bahwa ia bersungguh-sungguh menyelesaikan studi yang memang diawali penuh perjuangan. Sebelum fokus di dunia militer, Paulus Panjaitan pernah belajar di Universitas Pelita Harapan, lalu melanjutkan kuliah S2 Policing Intelligence and Counterterrorism di Macquarie University. Berawal dari mengikuti seleksi untuk menjadi taruna via jalur sekolah perwira prajurit karir, Paulus Panjaitan mengambil jalur karirnya masuk ke Satuan Komando Pasukan Khusus Kopassus. Ia pernah dimasukkan dalam Satuan Tugas Batalion Mekanik TNI, kontingen Garuda 23B Unifil tahun 2007. Selanjutnya, Paulus mengambil sekolah lanjutan perwira selapak, lulus Sekuat TNI Angkatan Darat tahun 2019. Ketika dinyatakan lulus, tampak sang ayah hadir melihat langsung putra kebanggaannya itu resmi dilantik. Berpose bersama di depan gedung pelantikan, Pak Luhut berdiri di tengah, diapit putra beserta rekan-rekannya. Bertugas di lingkungan Kopassus TNI Angkatan Darat selama 18 tahun, Letnan Kolonel Inf Paulus Panjaitan harus berpisah dengan Korps Baret Merah menyerahkan tongkat komando Komandan Danyon 32 Apta Sandi Prayuda Utama Grup 3 Sandi Yuda Kopassus kepada Mayor Inf Doni Francisco. Nah, berikut potret Letkol Inf Paulus Panjaitan saat melaksanakan tradisi Korps Perwira Kopassus yang dipimpin Komandan Jenderal Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan di Gedung Halilintar Satuan 81 Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur pada Agustus tahun 2022 lalu. Selanjutnya, Letkol Inf Paulus terbang ke New York, Amerika Serikat demi mengemban amanah baru sebagai Asisten Penasehat Militer di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia PT RI. Paulus pernah menempuh pendidikan di Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia SEPA PKTNI 2004 dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Ketika masih berpangkat Letnan 1, ia berkarir di Grup 2 Kopassus, yakni Danton 12 Yon 23 Danuja Yuda Grup 2 Para Komando Kopassus, Pama Grup 2 Para Komando Kopassus, Danton 11 Yon 23 Danuja Yuda Grup 2 Para Komando Kopassus, Pasi Intel Yon 23 Danuja Yuda Grup 2 Para Komando Kopassus, Danki 2 Yon 23 Danuja Yuda Grup 2 Para Komando Kopassus. Setelahnya lalu berpangkat Kapten sebagai Dantim 21 Yon 33 Wira Sandi Yuda Cakti Grup 3 Sandi Yuda Kopassus, Dantim 42 Yon 33 Wira Sandi Yuda Cakti Grup 3 Sandi Yuda Kopassus, dan Den 3 Yon 32 Apta Sandi Prayuda Utama Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian berpangkat Mayor Wanda Yon 33 Wira Sandi Yuda Cakti Grup 3 Kopassus, Pamen Kopassus Seskoat, Pabandia Litgal Sintel Kopassus.
hingga letkol berkarir sebagai Danyan 32 Apta Sandi Prayuda Utama Grup 3 Sandi Yuda Kopassus, Aspen Mil Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York. Nah, sejak menyandang pangkat Letnan 2, ia kerap mendapatkan penugasan di lingkungan Kopassus. Tidak hanya bertugas di dalam negeri, ia juga turut diberi penugasan di luar negeri. Paulus Panjaitan pernah dikirim ke Lebanon dalam Satuan Tugas Garuda Unifil 23B tahun 2007. 2013 masuk ke Papua menjalankan tugas Satgas BAN. Ia juga terlibat dalam Satgas Nemangkawi 4 2020 dan Satgas Walet 5 2021. Berkat kemampuannya menyelesaikan tugas, Paulus dipercaya untuk bertolak ke Amerika demi menjalankan tugas negara. Paulus Panjaitan bukan satu-satunya anak Pak Luhut yang terkena cipratan kemiliteran. Pak Luhut beserta istri Devi Simatupang memiliki 4 anak. Si sulung Paulina Uli Panjaitan, tak lain ialah istri dari Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat. Perwira TNI kelahiran 21 Mei tahun 1980 ini tengah menjalani masa indahnya membangun rumah tangga bersama Novela Friska Silalahi yang ia nikahi tahun 2013. Ia turut memboyong istrinya ke Amerika menemani perjalanan karir berikutnya di sana. Wah, semoga amanah dengan karir lebih moncer mengikuti jejak sang ayah. Apakah nantinya bakal jadi menteri juga?